Tujuan ayah Herlina ini merahasiakan kematian putrinya yang tak lain adalah ingin menuntut balas dendam terhadap pihak pondok pesantren yang menyebabkan putrinya hingga meninggal dunia. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channelku Agung Pandawa. Jadi sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Oke guys, jadi video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita misteri atau cerita horor yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Dimana cerita ini mengenai seorang cerita anak gadis atau anak remaja yang konon memiliki nama Herlina. Akan tetapi pada suatu hari Herlina ini pun berubah menjadi hantu. Maka dari itu masyarakat Lamongan menyebut hantu ini adalah hantu Herlina. Herlina adalah seorang santriwati yang berasal dari sebuah pondok pesantren dari Lamongan yang ada di Jawa Timur. Selama di pondok pesantren, Herlina tidak pernah mendapatkan perhatian dari para teman-temannya ataupun dari para kiai dan guru yang ada di pondok pesantren tersebut. Alhasil, Herlina pun akhirnya melakukan tindakan di mana dia bisa menarik perhatian dari seorang temannya. Pada suatu hari, Herlina pun akhirnya melakukan tindakan yang justru mendapatkan hukuman dari para pengurus pondok pesantren. Di mana pada suatu malam, Herlina pun melakukan pencurian. Pencurian itu Herlina lakukan agar mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Jadi Herlina pun mencuri sebuah batu cincin yang dimiliki seorang kiai yang ada di pondok pesantren. Akan tetapi tindakan dari Herlina ini pun kepergok oleh temannya sendiri. Alhasil teman Herlina ini pun melaporkan perilaku Herlina kepada guru ataupun pengurus dari pondok pesantren ini. Hingga pada malam itu juga Herlina pun akhirnya dipanggil ke ruangan untuk diminta keterangan oleh pihak pengurus dari pondok pesantren. Hingga akhirnya para pengurus pondok pesantren ini pun memanggil semua guru dan kiai bertemu untuk rapat menentukan hukuman apa yang tepat kepada Herlina ini guys. Akan tetapi Herlina pun mengetahui jika dia akan mendapatkan hukuman dari pihak pondok pesantren. Maka dari itu Herlina pun memutuskan melarikan diri atau kabur dari pondok pesantren. Kepergian Herlina dari pondok pesantren ini pun diketahui oleh salah seorang kiai yang ada di situ. Akan tetapi kiai itu pun tak tinggal diam dan mencoba berlari mengejar Herlina, lari sekencang-kencangnya meninggalkan pondok pesantren. Naasnya, saat Herlina mencoba untuk kabur dan berlari meninggalkan pondok pesantren, tiba-tiba di jalanan Herlina pun akhirnya ditabrak sebuah mobil di mana yang mengakibatkan Herlina terluka parah. Herlina pun akhirnya dilarikan ke sebuah rumah sakit terdekat dari pondok pesantren tersebut. Hingga berita kecelakaan Herlina ini pun akhirnya diketahui oleh orang tua Herlina sendiri, yaitu ayah Herlina. Melihat kejadian yang dialami oleh putrinya, ayah Herlina pun akhirnya pergi ke pondok pesantren di mana tempat Herlina menimba ilmu di masa remajanya itu. Mendengar cerita dari para kiai atas perilaku dari Herlina, ayah Herlina pun tidak mempercayai perilaku dari putrinya sendiri. Karena ayah Herlina pun mengenal sangat putrinya tersebut jika Herlina ini adalah anak yang sangat baik hati dan tidak mungkin melakukan tindakan pencurian. Berita kematian dari Herlina ini pun sengaja dirahasiakan oleh ayah Herlina sendiri kepada pihak pondok pesantren. Karena tujuan ayah Herlina ini merahasiakan kematian putrinya yang tak lain adalah ingin menuntut balas dendam terhadap pihak pondok pesantren yang menyebabkan putrinya hingga meninggal dunia. Dimana pada suatu hari ayah Herlina pun pergi ke seorang dukun yang ada di daerah wilayah rumahnya sendiri ya guys. Pada hari itu juga ayah Herlina pun mendatangi seorang dukun, di mana dukun ini konon terkenal adalah dukun ilmu hitam. Tujuan ayah Herlina datang ke dukun ini adalah
agar bisa membangkitkan putrinya yang telah meninggal ini, guys. Tujuan ayahnya adalah membangkitkan putrinya untuk membalaskan dendam kepada siapapun mereka yang terlibat di balik kematian dari Herlina ini. Dukun yang didatangi oleh ayah Herlina ini pun mencoba ingin membantu apa yang diminta oleh ayah Herlina ini. Hingga di mana dukun ini pun memberikan sejumlah persyaratan untuk melakukan ritual pembangkitan arwah dari orang yang sudah meninggal, guys. Jadi sang dukun ini pun menyiapkan sebuah jasad atau di mana yang nantinya akan diisi oleh arwah dari Herlina ini. Dan tibalah di mana di malam yang sudah ditentukan oleh sang dukun ini, karena sang dukun berkata bahwa di hari ini nanti atau hari tertentu yang sudah telah ditentukan, arwah Herlina akan masuk ke dalam raga dan wajah dari mayat yang sudah disediakan oleh dukun ini akan berubah 100% menyerupai atau sama persis mirip dengan Herlina ini, guys. Dan setelah ritual ataupun upacara ini selesai, mayat yang sudah disediakan ini pun akhirnya bangun dan bangkit dan memiliki wajah yang sangat mirip dengan Herlina. Pihak dari pondok pesantren pun satu pun tidak mengetahui kabar berita kematian dari Herlina. Hingga di mana pada suatu hari sang ayah pun akhirnya mengantarkan Herlina ke pondok pesantren untuk kembali menimba ilmu di pondok pesantren tersebut. Pihak pondok pesantren pun akhirnya menerima Herlina dengan tangan terbuka lebar, tapi dengan persyaratan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pihak pondok pesantren pun sedikit pun tidak mencurigai rencana dari ayah Herlina ini, guys. Selang beberapa hari setelah Herlina kembali ke pondok pesantren, kejanggalan-kejanggalan aneh pun mulai terjadi. Teman-teman Herlina pun mulai merasa aneh melihat tingkah laku dari Herlina yang tidak seperti biasanya. Konon Herlina ini terkenal anaknya yang sangat ramah, akan tetapi setelah kembalinya Herlina dari rumah sakit, justru Herlina menjadi anak yang sangat cenderung pendiam dan memiliki wajah yang sangat begitu pucat. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi di pondok pesantren di mana Herlina menimba ilmu ini, guys. Pada suatu malam, bisa kalian ingat bukan? Teman Herlina yang memergoki Herlina mengambil cincin kiai ini, guys. Dia adalah sasaran utama dari balas dendamnya Herlina ini. Jadi pada malam itu juga, teman Herlina yang pernah memergoki perbuatan Herlina ini seakan mengiyakan ajakan Herlina untuk pergi ke suatu tempat, di mana yang tak lain adalah di belakang pondok pesantren. Alhasil seketika keesokan harinya, jika ditemukan sebuah mayat, yaitu adalah teman Herlina. Kematian dari teman Herlina ini pun sontak membuat pihak pondok pesantren pun akhirnya terkejut. Karena kematian dari teman Herlina ini pun yang sangatlah tidak wajar, guys. Jika dia pun meninggal dengan cara dibunuh ataupun ditikam, pastinya memiliki tanda bekas tikaman, ataupun misalkan kalau dia dipukul pasti ada tanda sebuah pukulan. Akan tetapi dari jasad teman Herlina ini pun tidak meninggalkan sama sekali, guys. Kejadian-kejadian aneh yang ada di pondok pesantren ini pun akhirnya terus terjadi dan terus terulang kembali. Pihak pondok pesantren pada awalnya mencoba untuk merahasiakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di pondok pesantren ini. Para kiai dan para petinggi dari pondok pesantren ini pun akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan membahas semua kejadian yang ada di pondok pesantren. Kejadian berikutnya yang tidak kalah heboh ataupun menggemparkan semua penghuni dari pondok pesantren, di mana pada suatu malam, para penjaga pondok pesantren ini melakukan tugas penjagaan atau pengamanan di sekitar wilayah pondok pesantren. Mereka melakukan aplos atau bergiliran gitu ya, guys. Tapi tepat di tengah malam hari, sosok Herlina ini tiba-tiba datang mendatangi para penjaga ini. Di mana sang penjaga ini ada 4 orang, di mana mereka ini berjaga itu secara bergantian, yaitu 2-2 gitu ya, guys.
Jadi pada saat itu Herlina mencoba untuk mendatangi penjaga pondok pesantren ini dengan tujuan Herlina ingin diantarkan ke kamar mandi. Para penjaga ini pun tidak memiliki pemikiran yang negatif ya guys. Karena ya bagaimanapun sang penjaga ini kan dia itu adalah tugasnya menjaga keamanan. Jadi paling tidak dia pun juga membantu keamanan bagi individu sang para santriwati ataupun santri-santri yang lainnya yang ada di pondok pesantren itu guys. Jadi selang beberapa saat penjaga ini pun akhirnya mengantarkan Herlina ke kamar mandi yang katanya ingin buang air kecil. Selang beberapa jam kemudian penjaga dari pondok pesantren ini pun merasa curiga kenapa Herlina tak kunjung keluar dari dalam kamar mandi hingga berjam-jam lamanya guys. Alhasil penjaga ini pun mencoba memanggil temannya yang lain untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada diri Herlina di dalam kamar mandi itu. Tak menunggu waktu lama pun akhirnya para penjaga ini pun mencoba mendobrak pintu kamar mandi, dan yang begitu mengejutkan setelah para penjaga ini pun mendobrak pintu kamar mandi, para penjaga ini pun melihat sosok hantu wanita memakai baju merah dan memiliki taring sedang menghisap darah. Sontak saja, kejadian itu pun menghebohkan dan menggemparkan semua penghuni yang ada di pondok pesantren itu guys. Para petinggi dan para kiai yang ada di pondok pesantren pun akhirnya semua mengumpulkan para santri agar aman. Para kiai pun akhirnya mencoba untuk menangkap hantu tersebut, di mana seorang kiai pun akhirnya terlibat pertarungan dengan hantu Herlina ini guys. Akhirnya hantu Herlina pun berhasil dia tangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah botol. Dan botol ini pun akhirnya dicoba untuk dilenyapkan atau dibuang jauh dari pondok pesantren. Seketika kejadian itu pun pihak pondok pesantren dan kiai ataupun pengurus dari pondok pesantren ini pun keesokan harinya mencoba pergi menemui ayah Herlina dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi kepada Herlina. Dan dari situlah pihak pondok pesantren ataupun kiai-kiai dari pondok pesantren tempat Herlina menimba ilmu akhirnya mengetahui jika Herlina telah meninggal dunia. Jadi guys, cerita hantu Herlina ini pun hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur guys. Jadi di sini aku ingin meminta pendapat dari kalian. Apakah bisa membangkitkan arwah dari orang yang sudah meninggal itu guys? Akan tetapi jika kita melihat cerita dari Herlina ini, pastinya ada sebuah arwah yang memasuki mayat yang sudah disediakan oleh sang dukun, yang konon sosoknya berubah menyerupai Herlina yang sudah meninggal. Jadi guys, jika kalian mengetahui bisa atau tidaknya memanggil arwah dari orang yang sudah meninggal ini, bisa kalian tulis di kolom komentar ini. Jadi di sini sebagian kita juga bisa saling belajar dari semua kejadian-kejadian yang ada di dunia ini ya guys. Oke guys, sekian dulu ceritaku dari cerita misteri, dari cerita hantu Herlina yang ada di Jawa Timur ini guys. Jadi buat teman-teman, jika kalian suka video ini, kalian bisa like, dan yang belum subscribe, coba kalian subscribe, dan jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Oke guys, aku ucapkan terima kasih buat kalian semuanya. Stay happy, stay healthy, stay positif, dan salam Pandawa.